Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang menerapkan prosedur pengukuran jarak dan beda tinggi. Akan tetapi, di video penjelasan ini saya akan membahas tentang mengenai alat-alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran jarak dan beda tinggi. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan dari pengukuran jarak dan beda tinggi ini yang pastinya untuk mengetahui bagaimana cara di lapangan untuk menggunakan atau dalam mengukur jarak dan ketinggian pada suatu topografi. Nah, alat-alat ukur jarak dan beda tinggi yang digunakan pada pengukuran di lapangan yaitu ada yang pertama yaitu ada kayu ukur. Jadi kayu ukur ini terbuat dari kayu ya, dan memiliki panjang 3 meter atau 5 meter. Dan juga yang pastinya fungsi dari kayu ukur ini untuk mengukur ketinggian tertentu dan jarak tertentu. Nah, yang kedua itu ada pita ukur. Nah, pita ukur ini banyak jenisnya. Ya, ada yang pertama yaitu pita ukur kain linen. Pita ukur ini terbuat dari kain linen, memiliki lebar 2 cm dengan panjang 10 meter, 20 meter, dan 30 meter. Akan tetapi kelemahan dari pita ukur linian ini yaitu tidak tahan air sehingga bila basah akan meregang atau memanjang dan cepat rusak atau mudah putus. Nah, hal ini yang pastinya akan mengakibatkan kerugian dalam pengukuran. Ada alat ini juga tidak direkomendasikan untuk mengukur di lapangan. Akan tetapi pita ukur ini mudah disimpan dalam tas ataupun mudah dipegang. Dan yang kedua ada pita ukur fiberglass. Nah, pita ukur fiberglass ini seperti pada gambar. Pita ukur ini terbuat dari bahan yang pastinya dari fiberglass. Lebar 2 cm, panjang 30 meter hingga 50 meter, bahkan bisa lebih. Pita ukur ini sangat kuat, bahannya ringan dan tahan terhadap air, sehingga banyak dipakai untuk pengukuran baik di daerah basah maupun daerah kering. Dalam pemakaiannya, kita ini tidak perlu menggunakan yang namanya pocket balance atau pemberat pada ujungnya. Perlu diperhatikan dalam menggunakan pita ukur fiberglass ini pada saat yaitu selesai melakukan pengukuran yaitu dalam hal menggulung yaitu tidak boleh terlipat. Nah, jadi yang ketiga itu ada pita ukur baja. Nah, pita ukur baja ini kelemahannya yaitu dapat menimbulkan yang namanya kecelakaan ringan, yaitu jika terkena tangan, tergores akan menimbulkan yang namanya luka. Pita ukur baja ini terbuat dari baja dengan lebar 2 cm, tebal 0,4 mm, serta panjang 20 hingga juga bisa sampai 50 meter. Alat ini menggunakan yang namanya pocket balance yang dipasang pada ujung pita, yang mana gunanya biasanya untuk mengukur yaitu kedalaman sumur ataupun kedalaman tangki minyak. Nah, jadi itu merupakan jenis-jenis pita ukur. Nah, pita ukur yang pada gambar ini ya termasuk dalam golongan pita ukur bahan fiberglass. Yang berikutnya itu ada tongkat pengukur atau Jacob staff. Fungsinya sama dengan penggaris kayu yang tadi, hanya kelebihannya dia lebih ringan dibandingkan penggaris kayu tadi. Biasanya ini terbuat dari bahan aluminium. Setiap warna menandakan ketinggian dalam sentimeter. Jadi di situ terdapat 2 warna, yaitu ada warna merah dan ada warna putih. Yang mana setiap warnanya memiliki panjang yaitu 10 cm. Setiap warnanya itu memiliki panjang 10 cm. Dan total dari panjang tongkat pengukur ini biasanya bervariasi, bisa hingga 1,5 meter hingga 2 meter, bahkan bisa lebih tergantung penggunaannya. Dan juga biasanya tongkat ini juga berfungsi digunakan untuk mengukur ketebalan lapisan batuan dan juga bisa mengukur kemiringan batuan. Nah, itu
adalah merupakan fungsi dari tongkat pengukur atau Jacob staff. Yang berikutnya itu ada patok. Nah, patok di sini terbuat dari kayu atau bambu. Kenapa tidak terbuat dari besi ataupun dari semen? Karena patok di sini dalam melakukan pengukuran jarak dan beda tinggi, yaitu sifatnya harus sementara. Jadi bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita, di mana kita ingin mengukur jarak dan beda tinggi. Jika seandainya menggunakan besi ataupun menggunakan semen, itu akan memperlambat dalam proses pengerjaan karena sifatnya berat. Fungsi dari patok ini digunakan untuk memberi tanda batas yang bersifat sementara pada saat pengukuran. Jadi tidak hanya di sini menggunakan bahan kayu atau bambu, bisa juga menggunakan yang namanya cat atau pilok. Nah, titik ini biasanya ditanam pada kedalaman tanah dengan kedalaman 0,25 hingga 0,50 meter. Dan patok ini dimasukkan ke dalam tanah dengan cara dipukul menggunakan palu geologi ataupun benda keras lainnya. Dan juga biasanya patok ini sebisa mungkin memiliki warna yang mencolok agar mudah saat dalam melakukan pengukuran jarak yang jaraknya cukup jauh. Nah, jadi itu adalah fungsi dari patok. Sekian video dari penjelasan mengenai alat-alat pengukuran jarak dan beda tinggi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.